Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ata Nur Hanafi dari kelas 10 mesin 1. Apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat. Kali ini kita akan membahas tentang energi dan perubahannya. Di materi kali ini, teman-teman mampu menelaah konsep energi dan usaha menjelaskan macam-macam sumber energi serta menjelaskan perubahan energi. Energi adalah kemampuan melakukan kerja atau usaha berdasarkan hukum kekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, jumlahnya konstan atau tetap. Hanya bentuknya saja yang dapat mengalami perubahan. Ilmu fisika usaha adalah besarnya energi atau gaya yang berlingkar untuk memindahkan atau menggerakkan suatu benda objek. Perhatikan gambar berikut. Seorang anak mendorong benda dengan gaya F sehingga benda tersebut dapat berpindah sejauh, maka besar usaha yang dilakukan adalah W sama dengan F, dengan W sama dengan usaha satuan meter. Oleh karena gaya merupakan besaran vektor arah gaya, menentukan besaran F dengan arah kemiringan letak hingga benda berpindah ke kanan sebesar S, maka besarannya usaha yang dilakukan adalah W sama dengan F kali COS. Letak dengan W sama dengan usaha satuan, Joule F adalah gaya satuannya, Newton S adalah jarak perpindahan, dan letak adalah sudut antara gaya dan perpindahan, satuannya derajat. A. Energi mekanik. Pada energi mekanik yang menyatakan bahwa pada suatu sistem yang terisolasi, gaya-gaya yang bekerja hanya gaya yang bersifat konservatif sehingga jumlah energi potensial dan energi kinetik selalu konstan atau tetap. Hukum kekekalan energi mekanik dinyatakan sebagai EM sama dengan EP plus EK, dengan EM sama dengan energi mekanik dengan satuan Joule, EP sama dengan energi potensial dengan satuan Joule, EK sama dengan energi kinetik dengan satuan Joule. Energi mekanik dibagi menjadi dua. 1. Energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda akibat kedudukannya. Sebuah benda yang berada pada ketinggian H memiliki energi potensial sebesar EP sama dengan M kali G kali H. EP sama dengan energi potensial dengan satuan Joule, M sama dengan massa dengan satuan kilogram, G sama dengan percepatan gravitasi dengan satuan ms, H sama dengan ketinggian dengan satuan menit. 2. Energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena terjadinya perpindahan. Pada saat benda bergerak dengan kecepatan V, maka benda tersebut memiliki energi kinetik sebesar EK sama dengan 1/2 kali M kali V kuadrat, dengan EK sama dengan energi kinetik dengan satuan Joule, M sama dengan massa benda dengan satuan kilogram, V sama dengan kecepatan benda dengan kesatuan ms kuadrat. B. Energi kalor atau termal. Energi kalor atau termal adalah energi dari aktivitas yang dapat menghasilkan panas ditandai dengan kenaikan suhu sebuah sistem. Secara mikroskopis, energi merupakan energi yang ditimbulkan karena interaksi antar molekul, atom, atau elektron dari sebuah zat. Contoh, kompor listrik dapat mengeluarkan panas karena terjadi interaksi elektron saat arus listrik mengalir. Contoh lain, lilin terbakar menghasilkan panas karena interaksi molekul hidrokarbon dengan oksigen sehingga menimbulkan panas. 2. Energi listrik dalam rangkaian. Energi listrik dalam rangkaian adalah energi yang dimiliki oleh muatan listrik yang mengalir. Berdasarkan energi listrik statis dan hukum Ohm, persamaan energi listrik pada rangkaian dinyatakan sebagai W sama dengan I kuadrat dikali R dikali T, dengan W sama dengan energi listrik dengan satuan Joule, I sama dengan kuat arus listrik dengan satuan ampere, R sama dengan hambatan dengan satuan ohm, T sama dengan waktu dengan satuan second. C. Energi kimia. Energi kimia merupakan energi yang tersimpan dalam bahan kimia atau ditimbulkan akibat reaksi kimia.
Contoh energi kimia yaitu makanan, bahan bakar, akumulator, dan baterai. Pada umumnya, aktivitas pemanfaatan energi kimia ditandai dengan kenaikan atau penurunan suhu sistem. 1. Reaksi endoterm. Reaksi endoterm yaitu reaksi kimia yang ditandai dengan kenaikan suhu sistem kalor dari lingkungan diserap oleh sistem saat bereaksi sehingga suhu sistem mengalami kenaikan. 2. Reaksi eksterm yaitu reaksi kimia yang ditandai dengan penurunan suhu kalor dari sistem dibuang ke lingkungan saat bereaksi sehingga suhu sistem mengalami penurunan. Energi nuklir. Energi nuklir adalah bentuk energi yang dilepaskan akibat interaksi inti atom yang dihasilkan dari reaksi peluruan bahan radioaktif dengan sifat tidak stabil. Bahan radioaktif dapat meluruh menjadi molekul yang stabil dengan mengeluarkan sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma, serta mengeluarkan energi yang cukup besar. Sumber energi tidak dapat diperbarui. Keberlangsungan energi fosil dan mineral terbatas karena energi ini tidak dapat diperbarui jika ketersediaannya sudah habis. Berikut beberapa sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Antara lain minyak bumi, batu bara, dan sumber energi nuklir. 1. Minyak bumi. Minyak bumi adalah cairan coklat pekat atau kehijauan yang mudah terbakar yang berada di lapisan atas kerak bumi. Minyak bumi terdiri dari berbagai hidrokarbon yang bervariasi. Kumpulan titik-titik yang masih berwujud lumpur hitam belum dapat dimanfaatkan secara langsung. Supaya dapat dimanfaatkan, minyak mentah atau crude oil harus diproses dalam 2 tahap, yaitu primary proses atau pengolahan tahap awal dan secondary proses atau pengolahan tahap kedua. Pengolahan minyak bumi tahap pertama dilakukan dengan destilasi bertingkat, yaitu proses destilasi berulang sehingga diperoleh berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik-titiknya. Hasil pada proses destilasi bertingkat ini meliputi fraksi pertama menghasilkan LPG, fraksi kedua disebut nafta diolah menjadi premium, fraksi ketiga atau fraksi tengah dibuat menjadi kerosin atau minyak tanah, dan aftur bahan bakar pesawat jet. Fraksi keempat solar digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel, dan fraksi kelima sedangkan sisanya sebagai aspal dan lilin. Sekondari proses pada pengolahan minyak bumi tahap kedua dilakukan berbagai proses lanjutan dari hasil penyulingan tahap pertama. Proses tersebut meliputi perangkaian atau cracking yang meliputi alkilasi, polimerisasi, reformasi, dan isomerisasi. Selanjutnya ekstraksi, yaitu membersihkan produk dengan pelarut sehingga mutu yang dihasilkan lebih baik. Tahap ketiga yaitu kristalisasi adalah pemisihan produk berdasarkan titik leburnya, dan yang keempat pembersihan atau treating, yaitu pembersihan dari pengotor dengan penambahan natrium hidroksida, tanah liat, dan hidrogenasi. Batu bara adalah batuan sedimen yang dapat terbakar karena kandungan karbon dan hidrogen sebagai mineral utama, belerang dan oksigen sebagai mineral sekundernya. Pengolahan batu bara terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama yaitu persiapan atau preparation, proses persiapan yang dilakukan untuk mengurangi ukuran butir batu bara. Tahap kedua yaitu pemisihan atau concentration adalah tahap pemisihan batu bara dari pengotornya, dan tahap ketiga adalah dewatering, yaitu proses pemisihan cairan yang padat. Sumber energi selanjutnya yaitu sumber energi nuklir. Energi nuklir adalah energi dalam inti atom atau merupakan unit terkecil dari radioaktif. Yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi nuklir adalah isotop uranium 235 dan isotop nuklir merupakan solusi alternatif dari krisis energi. Seiring menipisnya cadangan energi fosil, semua sumber energi terbarukan disebut juga sumber energi alternatif. Berbagai sumber daya alam tersedia melimpah meskipun pengembangannya belum dilakukan dengan maksimal. Berikut beberapa sumber dari energi yang dapat diperbarui, antara lain matahari, air, dan bioenergi. Perubahan energi bersifat kekal, tidak dapat dimusnahkan, tetapi akan selalu berubah untuk seiring proses yang menyertainya. 1. Perubahan energi mekanik. Energi mekanik dapat dikonversi menjadi energi bantuan lain supaya dapat dimanfaatkan untuk keperluan yang sesuai. Contoh dari perubahan energi mekanik adalah generator AC dan generator DC. Generator adalah alat yang berfungsi merubah energi gerak menjadi energi. Contoh perubahan energi kimia adalah pada aki dan batu baterai. Contoh perubahan energi listrik adalah motor listrik, lampu listrik, dan pemanas. Nah, anak-anak hebat, semua demikian tadi kita sudah belajar tentang energi, macamnya, sumbernya, serta pemanfaatannya. Setelah mempelajarinya, diharapkan anak-anak selanjutnya dapat menggunakan energi dengan bijak. Gunakan sepenuhnya sesuai dengan manfaat dan kebutuhan. Dengan demikian, kita sudah ikut melindungi bumi dari pemanasan global. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat membantu
Jangan lupa tetap semangat belajar. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.